Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai aspek politik. Dengan adanya iptek, nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan untuk mencegah dampak buruk. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratif, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintahan. Sementara itu dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap masyarakat akan hidup berdamai. Dampak positif iptek di bidang politik diantaranya meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas dan juga meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah. Adanya peranan besar rakyat dalam perkembangan pemerintahan, dan dapat tercapainya informasi dan berita mengenai politik individu dan kelompok secara cepat. Selain itu mempunyai dampak negatif juga, diantaranya negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci dan proses pembangunan. Timbulnya ujuk rasa semakin berani dan terkadang juga mengabaikan kepentingan umum. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan integrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Contoh dari aspek politik yaitu iklan dari media massa dan iklan dari media elektronik. Media massa bukan hanya untuk sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan lembaga sosial dan lembaga bisnis. Media massa memiliki sejumlah fungsi dalam politik, diantaranya fungsi informasi, yang kedua fungsi mendidik, yang ketiga fungsi hiburan, yang keempat fungsi menghubungkan, dan yang kelima fungsi kontrol sosial. Kelebihan dari media massa atau media cetak yang kita sebagai pembaca lebih fokus membaca suatu informasi tanpa adanya banyaknya iklan. Yang kedua yaitu sumber berita yang jelas. Yang ketiga yaitu sebagai informasi untuk orang yang tidak bisa memakai media elektronik atau media smartphone yang tercanggih sampai sekarang. Kekurangan dari media massa atau media cetak yang pertama, di zaman sekarang elektronik sudah lebih canggih, maka dari itu masyarakat lebih memilih untuk memakai media elektronik dengan menggunakan internet daripada media massa atau media cetak. Yang kedua yaitu informasi tidak tersebar dengan cepat. Dan ketiga yaitu masyarakat lebih suka melihat tren budaya ketimbang untuk membaca suatu informasi. Yang kedua, sekarang saya akan membahas mengenai iptek di bidang ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Dalam aspek ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang pertama diantaranya makin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri.
Yang ketiga, meningkatkan kesepakatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu kemajuan iptek di bidang ekonomi juga berpengaruh dampak negatif, diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar seiring dengan adanya perdagangan bebas dan tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan oleh subsidi akan semakin berkurang. Contoh dari perkembangan aspek di bidang ekonomi, salah satunya yaitu perkembangan online shop di bidang online. Dengan adanya online shop ini, masyarakat akan lebih mudah untuk membeli barang, atau sebagai pihak penjual juga akan mendapatkan keuntungan dan uang jajan bagi anak remaja. Dalam menjalankan online shop tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu kita mendapat duit jajan yang lebih, dan yang kedua kita juga menambah wawasan dalam bidang online shop, dan yang ketiga juga kita dapat lebih mengetahui atau lebih aktif dalam mengetahui produk-produk baru. Untuk kelebihan pasar tradisional, yang pertama yaitu bisa secara langsung kita mengetahui barang yang ada. Terus yang kedua, sering lebih intens berbicara dengan penjual, antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, lebih mudah dan bisa ditawarkan. Ketika kita mau membeli sesuatu, kita bisa ditawar di pasar tradisional. Untuk kekurangan pasar tradisional tahun 2020 ini yaitu yang pertama, bisa terpapar dengan coronavirus. Karena apa, di tahun ini Indonesia dan negara-negara lainnya sedang terjadi musibah, yaitu virus corona. Yang kedua juga, pasar tradisional itu pasti memiliki pasar yang kayak jalannya becek atau bau semuanya ya. Nah, oleh karena itu pembeli pun pasti akan lebih gimana gitu untuk pergi ke pasar tradisional. Dan yang ketiga yaitu belum tentu makanan di sana higienis. Karena apa? Karena itu mengandung debu atau kotoran lainnya yang menghinggap ke makanan tersebut. Dan yang ketiga, di sini saya akan membahas mengenai aspek sosial dan budaya. Contoh dari aspek sosial budaya yaitu pola hidup dengan gaya hidup. Yang pertama yaitu pola hidup. Masyarakat sekarang lebih memilih untuk membeli sesuatu ketimbang membuat sesuatu. Masyarakat mungkin saja terlena dengan teknologi yang saat ini berkembang. Yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai aspek teknologi. Aspek teknologi harus dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengembangkan suatu usahanya. Teknologi dapat digunakan di bidang produksi, pemasaran, maupun keuangan. Peran teknologi saat ini tidak dapat diabaikan, dan pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan zamannya. Dalam aspek teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Di antaranya dampak positif yaitu meningkatkan intensitas komunikasi. Kedua yaitu sebagai pertukaran data. Yang ketiga yaitu pemudahan pertukaran informasi.
Pula dampak negatifnya diantaranya yaitu membuat orang kecanduan. Yang kedua, menambah ide kejahatan. Dan yang ketiga, penjumlahan jumlah pengangguran sangat banyak. Contoh dari aspek teknologi diantaranya penggunaan telepon dan penggunaan smartphone. Penggunaan telepon memiliki kelebihan dan kekurangannya, di antara lain penggunaan telepon mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu bisa menelpon secara langsung dengan memakai pulsa. Dan yang kedua yaitu tidak terganggu dengan jaringan. Dan yang ketiga yaitu lebih enak dipakai karena orang tua biasanya lebih suka memakai telepon daripada memakai smartphone. Kekurangan dari telepon yaitu yang pertama, tidak bisa untuk memakai internet karena hanya bisa dengan pulsa saja. Dan yang kedua, tidak bisa berhubungan dengan media sosial. Dan yang ketiga, lebih ke arah untuk telepon saja dan tidak untuk mengintent ke media internet lainnya. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai aspek keamanan. Di era zaman modern ini, kemajuan iptek sangat berkembang pesat, dengan diiringi dengan perkembangannya juga sistem pertahanan keamanan suatu negara. Pertahanan diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dan menjamin tegaknya NKRI. Dampak positif iptek di bidang keamanan, yang pertama peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian. Dan yang ketiga, penggunaan program kecerdasan buatan untuk memanipulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dan ada juga dampak negatif iptek di bidang keamanan, diantaranya penyalahgunaan satelit oleh teroris. Yang kedua, melalui media internet, teroris bisa bekerja sama dengan teroris lainnya. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Contoh dari aspek keamanan diantaranya keamanan zaman dulu dan zaman sekarang. Pada zaman dulu, keamanan Indonesia masih bersifat daerah atau individu, seperti hanya berdasarkan penguasa daerah atau kerajaan di daerah itu. Tetapi aspek zaman sekarang, keamanan Indonesia bersifat menyeluruh atau bersatu, seperti adanya TNI, polisi. Kelebihan keamanan pada zaman dulu, yang pertama lebih secara individual ya. Yang kedua yaitu tidak ada pengeroyokan satu sama lain, mereka akan berbincang satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu mereka lebih memilih untuk sendiri, untuk berbicara sendiri tanpa ada pengeroyokan atau penggumpulan satu sama lain. Kekurangan dari keamanan zaman dulu yaitu lebih secara keindividual, dalam artian mereka menyelesaikan masalah dengan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dan yang kedua yaitu lebih ke pengusaha daerah, maksudnya kerajaan tertentu gitu. Dan yang ketiga yaitu mereka tidak bisa untuk berkomunikasi satu sama dengan yang lain, atau tidak bisa berkelompokan gitu. Keamanan zaman sekarang memiliki kelebihan juga. Yang pertama yaitu lebih menyeluruh atau lebih bersatu. Yang
Yang kedua yaitu saling membantu satu sama lain agar tidak terjadinya kerusuhan dalam suatu komplek. Yang ketiga yaitu lebih bisa bekerja sama satu sama yang lain. Kekurangan dari keamanan zaman sekarang yaitu yang pertama mereka lebih mudah memakai senjata. Yang kedua yaitu kadang mereka bersatu gitu, dan yang segerombolan lainnya itu tidak bisa berbicara apa-apa, maka dari itu terjadi pertengkaran yang cukup hebat. Dan ketiga yaitu mereka lebih ke arah mendengarkan satu anggota ketimbang anggota lainnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.